Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wafdu Hadramut, rombongan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari negeri Hadramut. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Gadima wafdu Hadramut ma'a wafdi Kandah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum Banu Wali'ah muluk Hadramut Jamat wa Makhus wa Mashrah wa Abdi'ah fa aslamu. Datang rombongan dari Hadramut dan Kindah. Kindah ini juga daerah Yaman. Nah, dulu Hadramut sendiri, Yaman sendiri. Sekarang jadi satu. Dulu Yaman itu terbagi dua. Ada Janubi, ada Shimali. Ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Hadramut itu ada di selatan. Nah, tapi dikenalnya dengan Hadramut, bukan dengan Yamannya. Adapun kalau Yaman Utara dikenal dengan Yamannya. Mereka adalah Banu Wali'ah, keturunan Wali'ah dari kerajaan Hadramut. Ada yang kelompok namanya Jamat, Makhus, Mashrah dan Abdi'ah. Mereka semuanya masuk Islam. Makhus berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudhiba anni hadhihi rattam min lisani." Ya Rasulullah, doakan, mintalah kepada Allah untuk menghilangkan dariku gagap. Akhirnya Nabi mendoakannya, diberi makanan dari makanan zakat yang dikirim dari Hadramut. Zakat yang dari Hadramut diberikan kepada mereka. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan Wafdu Makhus bin Ma'di Karib bin Wali'ah fiman ma'ahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafada Makhus datang rombongan Makhus bin Ma'di Karib bin Wali'ah ini bersama beberapa orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaju min indihi. Kemudian setelah datang dari Nabi, keluar dari Nabi, fa asabat Makhus al-laqwah. Terkena penyakit yang namanya lakwah. Lakwah itu mirip seperti stroke. Jadi rahangnya itu menceng. Akhirnya kembali di antara mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik tanya, "Ya Rasulullah, Sayyidul Arab darabathul lakwah. Fadlulna ala dawaih." Ya Rasulullah, ini pemimpin kita Makhus ini terkena lakwah, seperti stroke, menceng. Tunjukkan pada kami obat untuk mengatasi itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ambil satu paku atau besi gitu, fahmuhu finnar, panaskan ke api, summa klubu shifra'inhi, yang kena api baliknya itu tempelkan ke tempat yang sakit. Yang dipanasi yang sini, yang sininya yang ditempelkan tempat yang sakit. Fa fiha shifa'uhu wa ilaiha masiru. Obatnya ya wis itu. Akhirnya mereka lakukan, sembuh. Yang ngasih resep Nabi, jadi coba tapi. Nanggo dokter kan. Mereka
hatinya mantap dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalau kita ini mantap lek bagian rizki tok, bagian nyeneng-nyeneng tok mantap lek masalah ngene-ngene imannya kita ini lemah. Ya, nyoba yo tambah produk gagal akhirnya wis menceng tambahi nyunyut. Wa rawa Ibnu Sa'ad an Amr bin Muhajir al-Kanadi. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dari Amr bin Muhajir al-Kanadi, beliau mengatakan kanat imra'atun min Hadramut yuqalu laha Tahna binti Kulayb. Ada satu wanita dari Hadramut yang dipanggil dengan Tahna binti Kulayb. Beliau perempuan ini sona'at li Rasulillah kiswatan, jahit satu kain gitu dipakai untuk selimut atau dipakai untuk kayak ridak gitu. Summa da'at ibnaha Kulayb bin Asad bin Kulayb. Kemudian wanita ini, Tahna ini, memanggil putranya yang bernama Kulayb, mengatakan intalik bihadhil kiswa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selimut ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Nabi, fa'atahu biha wa aslam, masuk Islam putranya ini. Akhirnya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kulayb datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan dengan syair, min washhi barhud yahwi bihi adafiratun ilaika ya khaira man yahfi wa yanta'il. Dari sulitnya kehidupan yang ada di Barhud. Barhud itu sumur ada di Hadramut, di dekat makam Nabi Allah Hud alaihissalam, belakang gunungnya gitu. Itu nggak ada satupun yang bisa masuk ke dasarnya sumur itu, Barhud. Dari sulitnya kehidupan di sana, kita naik kuda dengan bersegera datang kepada engkau, wahai manusia terbaik yang terkadang pakai sandal, terkadang nggak pakai sandal. Tajubu bi safsafan ghabran manahiluhu tazdadu afan idza ma kallatil ibilu. Melewati padang pasir sampai kehabisan air minum, sehingga menjadi tambah payah ketika onta yang kita tunggangi mulai lemah untuk berjalan. Syahraini a'maluha nassan ala wajalin arju bidzaka thawaballahi ya rajul. 2 bulan aku lakukan perjalanan ini dari Hadramut ke Mekah, ke Madinah, dengan rasa takut yang sangat besar, karena kehabisan bekal, air minum sudah habis, onta sudah nggak kuat jalan. Yang aku harapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antan nabiyyul ladzi kunna nukhbaruhu wa basyaratna bihi tauratu war rusulu. Engkau adalah nabi yang kami telah mendapatkan kabarnya, bahkan diceritakan di dalam Taurat, serta apa yang dikatakan oleh para rasul sebelum engkau. Yang datangnya mereka ke Mekah membawa keyakinan bahwa ini adalah nabi yang sebenarnya, yang harus diikuti dan ajarannya harus dijalankan sebagaimana disebutkan di dalam Taurat ataupun Injil yang disebutkan oleh para rasul-rasul sebelumnya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasnya Nabi Isa diantaranya dalam risalahnya Nabi Isa adalah memberikan kabar datangnya Rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Sehingga yang mereka dapatkan dari kabar-kabar itu membuat mereka semakin yakin untuk datang ke kota Mekah.
untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, dari apa yang mereka lakukan dari Hadramut, perjalanan yang susah payah, menggambarkan kepada kita untuk menggapai hidayah Allah itu bukan hanya menanti, menunggu, tapi harus ada usaha dari kita. Sebagai contoh, kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu. Tapi di dalam sholat kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di situ menggambarkan usaha dulu, sholat toh, nanti minta. Sholat nanti minta hidayah. Apa yang kita korbankan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Loh, kan saya sudah masuk Islam, terus hidayah itu hanya sekedar kamu Islam itu aja. Kita diperintahkan ini bukan hanya untuk kita seorang awam loh ya. Sholat itu wajib membaca Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Diwajibkan membaca Fatihah di setiap sholat, membaca ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya untuk orang awam. Nabi Muhammad aja minta. Artinya kebutuhan hidayah itu bukan untuk orang kafir menjadi Islam, enggak. Orang ahli maksiat taubat, enggak. Orang yang ahli ibadah pun masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu harus kita jemput hidayah itu, enggak menanti nunggu teko enak teman. Harus ada usaha dari kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat mereka, orang-orang yang mendapatkan kabar akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan 2 bulan perjalanan dengan kehabisan bahan makanan dan kekurangan air. Jangankan manusia saat itu, onta yang punya cadangan air itu sudah kelelahan, apalagi manusianya. Onta itu kalau minum itu di tubuhnya itu ada kantong untuk penyimpanan air. Penyimpanannya itu cukup untuk 1 bulan. Bayangkan bisa kekurangan. Lah apalagi manusianya yang nggak punya cadangan air. Kalau minum banyak ya nggak bisa makan. Kalau makannya banyak nggak bisa minum. Untuk horoan misalnya. Insya Allah gelegean didik muntah itu. Dan isi perutnya pun seberapa sih? Nggak seperti onta yang isi perutnya besar dan cadangan airnya bisa banyak. Tapi mereka lakukan demi untuk berjumpa dengan Nabi, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini wis monoton gitu aja. Jadi niatkan niat yang baik untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sekedar berlalu, berjalan kayak nggak ada apa-apa gitu. Kepingin hadir, nah kepingin ya wis. Isok hadir, gak isok ya wis. Nggak ada niatan itu. Oh, saya harus hadir. Saya harus menuntut ilmu, saya harus menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita ini kayak nggak ada apa-apa. Ya wis, kayak mengisi waktu gitu aja. Lek gak prai ya gak teko, lek prai baru iso teko. Ngisi waktu kosong. Bukan memberikan waktu kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita ini. Jadi hidup kita ini untuk mendapatkan hidayah dari Allah, apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar menanti hidayah dari Allah tanpa adanya usaha. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bentuk usaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita semakin baik dan semakin dekat kepadanya, menjadi pengikut pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.